Baik, akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisa struktur statis tertentu, yaitu rangka batang. Nah, karena kemarin kita sudah belajar di statis tertentu itu ada portal, ada gelagar sederhana, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai rangka batang. Jadi sebelumnya perkenalkan dahulu nama saya Daya Kusmawadani dengan NIM 235601011 Baik, kita langsung mulai ke materinya saja. Nah, seperti yang sudah terlihat di PowerPoint, itu tuh ada 4 gambar yang merupakan contoh dari rangka batang. Kalau kita melihat dari yang paling kiri di sini, ini tuh merupakan jembatan Nagoya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat rangka batang itu kan bentuknya kayak segitiga-segitiga yang bertumpuk ya. Cuman di sini saya nyarinya tuh yang lebih bagus bentuknya. Jadi di sini ada jembatan Nagoya. Nah, ini tuh rangka jembatan. Kalau bisa dilihat ini tuh segitiga gini kan. Segitiga, 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 segitiga. Nah, kayak gitu. Terus itu tuh terbuat dari baja normal. Kalau yang kita lihat kanannya, ini tuh merupakan atap rangka dari stadion. Nah, ini tuh dari baja ringan. Sebenarnya kalau kita lihat itu, dia tuh kan ada ini loh, segitiga-segitiga, cuman dia kan lengkung kan. Nah, itu. Terus ini tuh merupakan atap rangka dari resort di salah satu restoran di Bari. Ini tuh terbuat dari bambu. Nah, ini kalau bisa lihat ini ada melengkungan, kemudian segitiga, segitiga, segitiga. Terus di sini ini yang lebih kaku lagi, ini dari kayu, ini merupakan atap rangka rumah. Ini kayu ya. Nah, terus eh apakah rangka batang bisa terbuat dari beton? Sebenarnya jawabannya tuh bisa. Cuman kan beton itu sifatnya kokoh dan harus ada tulangan untuk penopangan yang lebih kuat lagi kan. Nah, tapi kenapa kok jarang ditemukan rangka batang dengan material dari beton sendiri? Karena beton ini tuh susah karena tulangan. Selain dia tuh berat, ketika dia dipotong kecil-kecil itu tetap aja dia nggak bisa saling menopang gitu loh. Karena rangka batang itu kan kalau misalnya kita analogikan ya, dia itu eh, dari potong-potongan yang dibentuk segitiga-segitiga yang saling menyambung kemudian saling menopang. Kayak gitu. Kalau misalnya dia bahan materialnya itu dari beton, selain gampang pecah, dia itu juga berat. Terus dia itu kan dia udah bilang kan kalau misalnya si rangka batang itu rangka kecil yang disambung jadi satu kesatuan kan. Kalau misalnya dari beton, itu tuh dia tuh nggak bisa menopang setiap struktur potongan kecilnya. Kenapa kayak gitu? Karena beton itu dasarnya kan memang udah berat. Terus dia tuh merupakan material yang kokoh dengan tulangan. Kalau misalnya nggak ada tulangan, nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, lebih ke nggak sekuat yang lain kayak gitu. Jadi gampang hancur. Ada contohnya itu rangka rangka beton beban gempa di Hong Kong, tapi dia itu merupakan rangka batang cetak juga. Jadi bukan yang apa ya? Dia bukan yang dari asalnya gitu loh. Jadi dia cuman sebagai struktur penahan aja, bukan emang dari bangunannya gitu. Terus kita bisa lanjut di sini slide kedua. Nah, ada definisi rangka. Jadi, ini tuh saya ngambil dari video sebelumnya. Saya akan jelasin sedikit lagi, kita mengulas lagi. Di sini tuh definisi rangka batang itu konstruksi rangka adalah gabungan dari 3 batang atau lebih yang selalu membentuk pola segitiga. Jadi seminimalnya itu tuh terdiri dari 3 batang atau dari 3 segitiga. Kemudian di sini dibagi 3. Ada sebagian batang, ada sehubung pin, kemudian ada di antara keduanya sebenarnya. Cuman nggak tertulis di sini. Jadi yang sebagian batang atau seluruhnya itu saling terhubung dengan sambungan kaku. Kayak contoh sambungan kaku itu kayak gini.
Ini tuh sambungan kaku. Jadi nggak ada kayak pin yang titik merah ini. Titik merah ini namanya pin. Jadi kalau sambungan kaku itu contohnya kayak gini. Terus dia yang kedua itu ada seluruh batang saling terhubung dengan sambungan pin. Ini yang contoh saling terhubung dengan sambungan pin. Jadi kayak ada merah-merahnya tuh. Itu namanya pin. Nah, terus kita lihat di sininya. Eh, ini ada derajat kinematis. Nah, derajat kinematis eh kinematis struktur ditentukan dari persamaan NR sama dengan NE plus RS min 2 NS. Nah, NR itu jumlah reaksi, NE itu jumlah elemen, RS itu jumlah pin, kemudian NS itu, maaf, NS itu jumlah pin, nah, RS itu baru dari reaksinya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya dia derajat kinematisnya itu lebih besar daripada 0, maka dia tuh merupakan uh, statis tertentu dari bagian yang kaku. Kalau misalnya derajat kinematisnya itu sama dengan 0, tapi dia disambung pin, maka dia itu statis tertentu. Tapi kalau dia lebih besar daripada 0, disambung dengan pin, maka dia itu merupakan statis tertentu. Nah, cara ngitung derajat kinematisnya gimana? Jadi kita menggunakan persamaan yang ini. Yang ini. Contohnya kita langsung masuk ke contoh aja. Di sini yang pertama, kita bisa lihat ada 3 batang yang berbentuk pola segitiga. Kemudian di sini kita hitung dulu jumlah dari elemennya atau NE. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ada jumlah reaksinya. Ada tiga reaksi. Kemudian jumlah pin 1, 2, 3, 4, 5 pin. Nah, kita langsung masukkan ke rumus NR-nya. Jadi NR sama dengan NE 7 kan, ditambah 3, RS-nya min 2 dikali NS. NS-nya 5, berarti 2 kali 5, berarti 10 kan. Nah, di sini kita tinggal kurangi 10 min 10 sama dengan 0. Jadi ini merupakan statis tertentu. Kemudian di sini ada lagi contoh dari 3 batang, tapi ini pinnya cuma 4. Jadi ini ada yang kaku yang di tengah ini. Kita lihat dulu, kita analisis. Di sini ada jumlah elemennya, NE-nya ada 7, sama kayak sebelumnya. Terus di sini ada jumlah reaksinya sebanyak 4. Kemudian di sini jumlah pinnya, NS-nya sama dengan 4. Kenapa? Karena di sininya ada kaku. Jadi di sini nggak ada pinnya. Nah, terus kita tinggal masukin rumus aja nih. Tinggal NR sama dengan NE plus RS min 2NS. Nah, jadi NR sama dengan 7 plus 4 min 2 dikali 4 sama dengan 3. Jadi 2 kali 4 kan 8. 7 tambah 4 kan 11. 11 min 8 kan 3. Jadi ini tuh merupakan statis tertentu. Karena dia kaku. Lebih besar daripada 0 kan. Kemudian kita lanjut ke satunya lagi. Ini tuh merupakan uh, struktur angka, tapi dia tuh ada silangnya. Nah, ini tuh batang silang. Terus kita bisa ngitung dulu, sama aja caranya sebenarnya. Cuman yang membedakan di sini tuh dia tuh tersusun dari 4 segitiga yang tersilang gitu, jadi kotak gitu kan. Ada juga contohnya yang kayak lebih kotak-kotak-kotak gitu. Terus kemudian dia rangka batangnya tuh silang-silang-silang-silang. Jadi segitiganya itu muncul di batang silangnya. Kayak gitu. Tapi bentuknya tuh kotak. Jadi terdiri atas 3 persegi atau berapa persegi gitu. Kalau kita kan udah pernah ngerjain tugas besar ya, statika. Itu tuh ada salah satu contohnya. Cuman di sini aku nggak includein di PPT karena memang belum di-scan aja. Jadi sebenarnya ada contohnya uh, yang bentuknya tuh persegi. Jadi dia tuh dapat segitiganya dari silang. Jadi rangka batang yang disilang gitu. Terus kita hitung dulu ya, di sini sama aja rumusnya kita pakai NR sama dengan NE plus RS min 2NS. Nah, di sini NE-nya sama dengan 8, kemudian jumlah reaksi NR-nya sama dengan 3, kemudian jumlah P-nya itu sama dengan 5.
Nah, terus kita tinggal masukin aja. Nah, ini tuh karena dia tuh merupakan sambungan dengan pin, karena dia nggak sama dengan nol, berarti dia statis tak tertutup. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke plintus. Jadi, plintus itu sebenarnya juga rangka batang, cuman dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, kita bahas lagi definisinya lagi, biar kita lebih paham lagi. Jadi, plintus itu sebuah rangka yang terdiri dari sejumlah bar terkoneksi setiap ujungnya dengan sambungan pin untuk membentuk sebuah struktur yang kaku dan stabil, disebut dengan truss atau rangka batang. Jadi, ya sama aja, kita kembali lagi ke konsep yang sebelumnya, bahwa rangka batang itu merupakan sambungan setiap merupakan batang yang setiap ujungnya itu tersambung dengan pin. Jadi dia itu membentuk struktur yang stabil dan kaku untuk menopang kayak gitu. Jadi di sini tuh jenis struktur truss banyak digunakan dalam jembatan, atap, rumah atau getung dan menara elektrik atau komunikasi. Di sini contohnya tuh ada sutet ya, itu bisa terlihat. Itu tuh merupakan struktur rangka batang. Kalau misalnya kita lihat, itu kan ada segitiga-segitiga ya. Jadi sebenarnya sutet, atap-atap seperti yang contoh yang tadi, yang di awal. Nah, ini. Nah, ini kan ada atap, ada jembatan, terus kita tambah tadi sutet. Itu tuh merupakan salah satu contoh dari rangka batang. Karena dia tuh elemennya tuh memang tersusun dari segitiga-segitiga gitu loh. Terus dia tuh saling, kan potongan kecil-kecil, dia tuh saling menopang, sehingga dia membentuk struktur yang kaku dan kuat, kayak gitu. Terus kita lanjut aja. Di sini slide selanjutnya ada contoh-contohnya. Jadi sebenarnya gini, sebelum kita masuk ke contohnya dulu, jadi eh, rangka batang yang seluruh elemennya berada dalam satu bidang atau dua dimensi itu disebut plane truss. Kemudian di sini ada lagi bahwa plane truss itu tuh berbentuk segitiga yang tersusun dari tiga batang yang saling terkoneksi dengan sambungan pin setiap ujungnya. Sama aja sebenarnya, kita kayak kembali ke konsep. Kemudian, struktur yang terbentuk dari elemen segitiga seperti yang disebutkan di atas disebut dengan simple truss. Terus tiap elemen dalam simple truss berada dalam keadaan tertarik atau tension atau tertekan compression. Jadi kalau misalnya kita bayangin ya, itu pasti dari segitiga itu ada bagian yang menarik dan bagian yang menekan. Jadi yang menarik itu disebut tension, kemudian yang menekan itu disebut compression. Terus kita ini ada contoh ini yang di slide ini sekarang ini ada contoh-contoh dari bentuk-bentuk rangka batang sebenarnya. Ada yang bentuknya scissors, ada yang bentuknya fan, ada yang bentuk hoe, fing, thread, warren, Cameron fing, sawtooth. Nah, ini tuh sebenarnya sama saja, cuman emang bentuknya tuh beragam, tapi cara ngitungnya sama saja karena dia tuh terbentuk dari segitiga. Jadi kita tetap pakai persamaan segitiga, Pythagoras, kemudian sin konstan, titik tarik, titik tekan seperti itu. Kita langsung lanjut saja. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, aku bakal jelasin sedikit bahwa untuk menghitung rangka batang itu sebenarnya ada tiga cara. Yang pertama, menggunakan titik buhul, kemudian ada reaksi Ritter, dan yang ketiga itu ada metode grafis atau Cremona. Kalau misalnya perhitungan secara analitis tadi itu ada dua, yaitu yang titik buhul sama Ritter. Jadi bedanya Ritter sama titik buhul itu apa? Jadi kalau buhul itu kita nyarinya per titik atau per pin. Kalau misalnya kita Ritter, itu tuh kita cari dari potongan segitiganya. Jadi kayak potongan satu, potongan dua, potongan tiga. Jadi sampai potongan yang terakhir membentuk dari seluruh rangka batangnya. Kalau titik buhul, kita per pin. Kayak misalnya dari titik A, titik C, titik D, titik E, kayak gini. Ini berarti titik A, titik B, titik C, kayak gitu. Terus kalau Ritter tadi yang perpotongan apa namanya perpotongan dari rangka batangnya. Kalau yang kita pakai metode grafis itu sebenarnya sekarang itu udah jarang digunakan dalam dunia kerja ya. Kenapa gitu? Karena menurut
menurut menurut dari internet itu sudah ketinggalan zaman karena terlalu manual. Karena sekarang kan sudah ada komputer ya, jadi kita tinggal input data aja, dan kita nggak perlu ngeskalain satu-satu pakai milimeter block, itu nggak usah. Kalau misalnya Zubes kita kan pernah ngerjain kan, itu tuh kalau misalnya kita pakai metode Cremona atau grafis, itu pertama kita kan tetap aja kita harus proyeksikan jadi titiknya ke titik tengah, kemudian kita tarik garis membentuk gimana, kayak gitu. Pokoknya titik ini harus berpotongan dengan ini harus berpotongan dengan ini, kayak gitu. Terus untuk remonya sendiri kita pakai skala. Biasanya kalau di AutoCAD tuh sebenarnya lebih mudah, karena kita kan tinggal masukin angkanya aja. Kalau misalnya di milimeter block kita tuh harus nyesuaiin sama milimeternya. Jadi kita, aku kemarin tuh ngerjainnya karena angkanya enak di kelipatan 5 ada 0,25, ada 0,5, kemudian ada 5, 10, dan lain-lain. Jadi milimeter bloknya tuh pas. Kalau misalnya aku pakai 0,5 tinggal setengahnya dari milimeter blok kotak kecil itu. Jadi untuk skalanya gampang. Tapi kalau misalnya udah yang kayak belasan atau misalnya kayak 3,12 itu kan susah kan. Itu tuh lebih gampang kalau misalnya kita pakai AutoCAD aja daripada kita menggunakan milimeter block atau secara manual. Tapi sekarang memang eh, sudah ada teknologi yang mendukung jadi lebih canggih ya. Jadi untuk perhitungannya sendiri selebihnya lebih gampang daripada yang sebelumnya. Terus em, sebenarnya kalau semua metode itu sama prinsipnya tuh pada keseimbangan keseluruhan dan keseimbangan internal. Jadi mempertimbangkan dua konsep tadi, jadi dari keseimbangan keseluruhan dan keseimbangan internal. Nah, tetap aja sebelum kita mulai dari perhitungan tiga-tiganya itu, kita tuh menghitungnya itu harus mencari reaksi tumpuan pada struktur rangka dari semua beban yang ditinjau. Nah, pada metode titik buhul, itu bisa digunakan ketika rangka batang dianggap sebagai gabungan batang dan titik hubung. Gaya batang diperoleh dengan meninjau keseimbangan titik-titik hubung dan digunakan apabila semua gaya batang ingin diketahui. Kalau misalnya eh, kasarnya itu, titik buhul itu tuh kita tuh digunakan ketika kita ingin mengetahui setiap titik. Jadi kayak dia tuh lebih lama dan ribet prosesnya karena dia tuh harus mengetahui semua titik. Jadi kita langsung aja ya masuk ke contoh soal. Ini bisa dilihat, ini ada tiga segitiga dari tiga rangka. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. F, G, dan H. Ini bebannya lumayan banyak di sini. Ada beban 500, ada beban 1000, 1000, 1000. Kemudian beban horizontalnya ada 400, ada 500 juga. Ini tuh sebenarnya itu sigma H-nya, ini sigma V-nya, A dan VB sudah diketahui. Jadi sebenarnya kita menulis dulu dari kestabilan strukturnya. Nah, terus kita itu harus ngitung reaksi perletakannya dulu. Dari reaksi perletakan itu tetap aja kita kayak ngitung seperti biasa. Jadi kalau misalnya kita nyari sigma A berarti dari sigma B tinjauannya jadi VB min VB dikali dengan panjangnya berapa? 3 kali 4 12 berarti 12 minus VB sama dengan bebannya dikali dengan jarak. Jadi di sini ada 1000 dikali dengan 9, kemudian 1000 dikali dengan 6, 1000 dikali dengan 3. Gitu, sama aja untuk VA, sehingga hasilnya dapat kita tentukan bahwa sigma VA sama dengan 1900 kg Newton, kemudian sigma VB sebesar 2100 kN. Kemudian dikontrol, ini ya, berarti tinggal beban yang vertikal berapa dihitung, ini kan ada 3, berarti 3 dikali 1000, 3000, kemudian 1900 ditambah 2100 kan 3000, berarti udah ya, kontrol ya, oke. Kemudian kita lanjut ke sigma H-nya, di sini sigma, gaya vertikalnya cuma ada satu, di sini, ini sebesar 400 kN, maka sigma H-nya itu dengan arahnya ke kiri sebesar 400 kN.
Kita lanjut ke titik buhul aja langsung di sini. Oh, ini tadi kita bahas sempet. Ya, di titik ini kita yang pertama di titik S8. Di S8 tuh di sini ya, sama di sini. Berarti di sini tinjaunya di sini. Ini kita bisa lihat bahwa ada VA, HA, kemudian beban kan. Maka kita tinggal masukkan aja di sini VA-nya dikurangi beban, terus ditambah S8 sin 45. Ini kita lihat sudutnya. Karena ini merupakan segitiga sama sisi, jadi sudutnya ini 45, 45, 45, 45, 45, 45. Setiap titik sini ya. Kemudian ini juga tegak lurus ya. Terus di sini 90, 90, 90 gitu. Terus kita itu sebenarnya nyari dulu dari cos 45 dan sin 45. Jadi cos 45 itu nanti cos alfa terus sin alfa juga. Jadi kalau cos 45 itu kan 0,701. Kalau sin 45 juga 0,701. Tinggal masukin aja. Jadi tadi kan VA-nya udah ketemu 1900. Jadi 1900 dikurangi dengan bebannya 500 itu sama aja. Kalau misalnya kita ngitung yang di sini beban, terus arahnya kemana, minus. Kalau ke kiri minus. Jadi kita menggunakan perjanjian tanda yang plus minus itu sama aja sebenarnya. Terus ini ada batangnya ke atas, arahnya. Terus itu berarti di positif, karena ke kanan ya. Positif. Jadi tinggal masukin aja, tinggal dihitung, maka hasilnya minus 1000 minus 1980 kilonewton. Sama aja kalau yang di S1, tapi S1 bedanya kita pakai vertikal. Kayak vertikal. Nah, di sini kita pakai minus HA plus S8 cos 45 plus S1. Tinggal masukin aja di S8-nya min 400 min 1000. Salah ya, itu sebenarnya itu tuh 1980. Terus tinggal masukin aja. Akhirnya ketemu 1800 kilonewton. Di simpul F juga sama aja. Untuk gaya vertikalnya kita pakai sigma V. Untuk gaya horizontalnya kita pakai sigma H. Jadi sigma V-nya sama dengan 0 min 1000 plus S9. Kalau positif itu tarik, kalau negatif itu tekan. Sama aja ngitungnya kayak gitu. Juga 1800 plus S2 sama dengan 0. S2 sama dengan 1800 tarik. Sama aja. Simpul T juga sama aja. Di situ kita pakai sin. Sin 45 tadi kan 0,707 ya. Min S9, min S10, sin 45. Sama aja tinggal kali dulu, masukin. S10-nya sebesar 566 kilonewton. Positif berarti tarik. Terus sigma H sama dengan 0, S8 cos 45 plus S7 plus S10 dikali cos 45, maka 1400 plus S7 plus 400 sama dengan 0. S7 sama dengan 1800 kilonewton. Negatif, maka tekan. Di sini simpul D itu ada gaya horizontal dan vertikalnya juga. S11 itu vertikal, karena nggak ada berarti 0 newton, 0 kilonewton. Kemudian sigma H-nya itu ada S7 sama S6, berarti main S7 plus S6 sama dengan 1800 plus S6, berarti S6-nya 1800 kilonewton. Nah, ini perolehan hasilnya kita bisa lihat. Sebenarnya fungsinya tabel ini untuk mempermudah kita saja untuk dalam hitung dan mengoreksi. Nah, ini tuh bisa dilihat kayak gitu ya. Kemarin di tubes itu kan kita tuh kalau ngitung harus ada itu kan. Kayak S7 harus sama dengan S apa kayak gitu. Itu juga berlaku di sini. Sama saja. Ini S2 tarik, 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 tekan, tekan. Jadi kalau tarik itu positif, kalau tekan itu negatif. Terus di sini aku mau bahas sedikit
mengenai contoh dari grafis. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, nah kayak gini contoh grafis. Kita kemarin waktu tugas kan sudah pernah mencoba ya. Jadi pertama kita tuh cari titik sembarangnya dulu, kemudian tarik garis, seret, 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 sebanyak dengan bebannya. Nah, kemudian ini ditarik, taruh sini, tarik, tarik sini, taruh sini, taruh sini, hingga membentuk proyeksinya. Sebenarnya kita harus pakai dua penggaris yang kayak zigzag yang ditumpuk terus ditarik kayak gitu. Sama saja sebenarnya ini. Kalau pakai AutoCAD juga lebih gampang sih jatuhnya. Terus tadi Reaper ya yang belum. Jadi Reaper tuh karena tadi itu merupakan potongan-potongan dari batangnya, jadi dia tuh lebih besar. Contohnya bentar gini. Ada contoh dari Reaper. Nah, kayak gini. Jadi kita ada titik potong sembarangnya dulu. Jadi biasanya kayak seret, seret, seret. Kalau misalnya ditubes itu, kita kan udah pernah ngerjain. Nanti jadinya kayak gini, potongannya tuh lebih besar. Dan perhitungannya tuh dia ada momennya juga. Jadi tiga ya perhitungannya. Kalau di Buhul kan cuma sigma V sama sigma H. Kalau di Ritter itu ada momennya juga. Kayak gitu. Itu sama aja ngitungnya. Tinggal masuk-masukin. Sama kayak di Gelagar Sederhana dan lain-lain tuh sama ngitungnya. Jadi kayak gitu aja. Mungkin sebelum kita selesain video pada pertemuan kali ini, kita sedikit review lagi mengenai struktur rangka batang ya. Jadi, struktur rangka batang itu apa? Jadi, struktur rangka batang itu tuh merupakan potongan yang tersusun dari tiga segitiga ya. Jadi, dia itu saling memenuhi untuk membentuk satu struktur yang kuat dan menopang. Contohnya tadi ada sutet, atap, kemudian jembatan, dan lain-lain banyak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita juga pernah ngitung di soal tubes juga, jadi seharusnya kita sudah paham dan bisa yang yang dihitung itu ada tiga metode. Yang pertama ada metode titik buhul, metode Ritter, kemudian metode grafis atau Cremona. Nah, di metode analitis sendiri ada dua kan tadi. Ada metode titik buhul dan metode Ritter. Untuk metode titik buhul itu ngitungnya per titik. Kalau metode Ritter itu kita ngitungnya per potongan. Kalau di buhul kita cuma pakai sigma vertikal sama sigma horizontal. Kalau di Ritter kita pakai sigma vertikal, sigma horizontal ditambah momen. Oke? Kalau di Cremona kita menskalakan kemudian digrafiskan. Tarik garis, diproyeksikan kayak gitu. Ya, untuk tiga-tiga metode tetap aja dari awal kita harus ngitung reaksi perletakan. Sama saja untuk reaksi perletakan, cuman di titik di perhitungan rangka batang itu menggunakan sin kosan aja tambahannya. Jadi kayak misalnya dia vertikal, dia menggunakan sin, dia horizontal dengan cos, kayak gitu. Sebenarnya sama saja untuk perhitungannya, kita tetap menggunakan perjanjian tanda juga, kayak di tangan kanan, bahwa kalau misalnya arahnya ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif, kayak gitu. Sama seperti cara perhitungan di Gelagar Sederhana, atau portal, atau manapun, sama saja, cuman membedakan itu dia bentuknya, kemudian ada sin kostannya. Terus ada tiga metode juga, tapi sama aja ngitungnya tetap pakai sigma H, sigma V, dan sigma M. Terus nama lain dari struktur rangka batang itu plintros. Nah, kayak gitu. Dia itu ada sambungan-sambungan pin. Terus tadi lagi kita kembali ke konsep derajat kinematis. Kalau misalnya lebih besar daripada 0, itu dari saat tertentu. Kalau sama dengan 0 itu saat tertentu, kayak gitu. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.